Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B2, Radik K2, mempunyai tugas minimalisasi fungsi boolean dengan keymap. Sebelumnya perkenalkan, nama kami Muhammad Farel Frizi dengan NIM M04032415 dan rekan saya Delvin Aditya M0403241001. Di sini kita mempunyai tugas untuk mendekode bilangan biner 4 bit ke dot matrix 3 kali 5. Jadi karena kita kelompok 2, jadi kita mengerjakan pixel 2, 3, dan 4. Eh, kita mendekode dari pixel yang dari font pixel zoom 3 kali 5 ini. Nah, di sini kita sudah mendapatkan matriks 3 kali 5 dari font pixel zoom itu dari angka 0 sampai 15 atau F. Di sini selanjutnya kita memetakan value dari pixel kedua, 3, dan 4 dalam bentuk keymap. Yang pertama untuk pixel kedua, di sini value-nya untuk M0 yaitu 1, M11, M21, M31, M40, M51, M61, M7 juga 1. Selanjutnya M81, M91 untuk 10 atau A1, B2, B maksud saya value-nya 1 dan C value-nya 1 juga, D value-nya 1, E value 1, F value-nya 1. Jadi kita mendapatkan keymap seperti ini. Selanjutnya untuk pixel 3 dari M0 value-nya 1, M10, M21, M31, M41, M51, M61, M71, M81, M91, A1, B1, C1, D0, E1, F1. Jadi kita mendapatkan keymap seperti ini. Selanjutnya untuk pixel 4 dari M0 nilainya 1, M11, M20, M30, M41, M51, M61, M70, M81, M91, A1, MB1, MC1, MD1, ME1, MF1. Jadi kita menemukan keymap seperti ini. Selanjutnya untuk pengelompokan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk pengelompokan akan saya jelaskan mulai dari pixel kedua, di mana kita mulai dulu dari tabel kebenaran yang sudah kita buat tadi, yang sudah berisi semua kemungkinan kombinasi dari 4 variabel W, X, Y, Z. Setiap baris pada tabel itu menunjukkan kombinasi logika dari keempat variabel tersebut, dan hasil keluarannya antara 1 dan 0 tergantung kondisi pixel yang sudah ada. Nah, nilai satu inilah yang nantinya bakal kita masukin ke dalam keymap yang sudah kita buat untuk pixel 1, pixel 2, pixel 3, dan pixel 4. eh, di mana kita akan sangat mempermudah untuk melihat pola dan juga pengelompokan antara sel-sel yang bernilai 1. Karena setiap kotak di keymap yang sudah kita buat ini mewakili satu kombinasi minterm, dan juga sel-sel yang berdekatan itu menandakan kombinasi yang berbeda pada satu variabel saja. Nah, setelah semua nilai satu ditempatkan sesuai posisi mintermnya, kita baru bisa mulai untuk melakukan pengelompokan. Nah, aturannya kita bisa menggabungkan sel-sel satu yang berdekatan dengan jumlah antara 2, 4, atau 8, dan juga 16. Asalkan setiap kelompok membentuk persegi atau persegi panjang. Nah, tujuannya apa? Agar nanti variabel yang mudah berubah di dalam kelompok itu bisa kita hilangkan sehingga rumusnya nanti kita bisa lebih sederhanakan. Nah, untuk pixel 2, setelah kita kelompokkan sel-sel satu yang berdekatan di dalam keymap, kita menemukan beberapa kelompok besar yang menutupi semua area satu di keymap. Nah, hasil pengelompokan tadinya, variabel-variabel yang tetap di setiap kelompok membentuk sublogika, dan di mana hasil akhirnya adalah eh, fungsinya adalah W tambah W or X not, or Y or Z. Yang di mana artinya adalah terdapat satu kelompok di mana variabel W ya, itu bernilai 1, lalu ada juga kelompok di mana X itu selalu 0, lalu kelompok yang tetap
itu Y sama dengan satu dan satu lagi Z sama dengan satu. Nah, masing-masing kelompok ini menunjukkan area di mana output pixel satu, output pixel bernilai satu. Kemudian semua kelompok sudah kita gabungkan dengan operasi OR karena semua mewakili kondisi yang menghasilkan output yang benar. Itulah kenapa hasil akhirnya kita sebut dengan uh, sum of product, yaitu penjumlahan dari beberapa hasil dari perkalian logika. Nah, untuk pixel 3 sama aja dengan pixel 2 kita tempatkan eh, semua sel yang bernilai satu, lalu kita bisa melihat pola-pola yang bisa kita gabung. Nah, dari sini kita bisa melakukan pengelompokan dua sel dan juga kelompok tunggal, yang dimana tergantung eh, sel-sel satu yang ada di dalam keymap yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah kita kelompokkan, akan muncul di mana F itu sama dengan W aksen X plus WX aksen plus Y plus Z aksen. Nah, lalu W aksen X ini muncul dari kelompok di mana, nak? Di dalam keymap, W itu bernilai dengan nol dan juga X bernilai satu. Lalu WX aksen muncul dari kelompok di mana suku yang ada itu bernilai satu, suku W bernilai satu dan juga X bernilai dengan nol. Terus Y berasal dari suku variabel Y yang selalu satu. Terus juga Z aksen bagian kimia yang Z-nya itu nol. Nah, lalu eh, selanjutnya untuk pixel 4 juga kurang lebih sama dengan pixel-pixel sebelumnya yang sudah kita kerjakan, di mana kita menggabungkan semua nilai satu ke dalam keymap, lalu kita perhatikan posisi-posisi yang bisa kita gabung nantinya. Nah, setelah kita gabung untuk suku-suku satu, kita mendapatkan hasil di mana fungsinya adalah F sama dengan W plus XZ aksen plus Y aksen. Di mana W ini menunjukkan di mana kelompok besar setiap suku satu ini bernilai true atau satu, sehingga W itu menjadi suku tersendiri di dalam fungsinya. Lalu XZ aksen kita dapat dari kelompok yang berisi nilai X itu sama dengan satu dan juga Z sama dengan nol. Terus Y aksen itu Y-nya sama dengan nol. Nah, kalau kita perhatikan setiap suku mewakili kelompok tertentu di dalam keymap yang sudah kita buat tadi, dan juga semuanya itu mencakup seluruh area di mana output pixel itu satu, sehingga bisa kita hasilkan fungsi-fungsi yang ada di setiap pixel. Nah, dengan begitu, fungsi logika yang sudah kita dapat ini merupakan bentuk paling sederhana dari hasil pengelompokan di keymap. Mungkin demikian untuk penjelasan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.